Oke, baik kakak-kakak. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kakak-kakak sudah hadir tepat waktu, kawan-kawan yang lain yang sudah berkenan hadir. Tentunya dalam pertemuan kita yang masih ingat kakak-kakak yang keberapa? 7 kalau tidak salah, Yang Kak. ketujuh ya. Ya, kalau di kalender saya ini yang ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang ketujuh di tanggal 28 September. Nah, baik kakak-kakak, sebelumnya mengucapkan salam dan bahagia untuk kakak-kakak semua. Selamat bertemu kembali di Gmail kita yang ketujuh ini, di mana kita membahas di modul 1.5 kakak-kakak. Di modul 1.5 ini mungkin kakak-kakak sudah membaca, sudah melihat di modulnya masing-masing bahwa kita kuatkan pemahaman kakak-kakak pada 1.5 ini adalah pengembangan perencanaan pembelajar PJOK kakak-kakak. Jadi bukan kakak-kakak, maaf, pengembangan kurikulum PJOK. Kalau yang saya sebutkan tadi itu di 1.6 itu pengembangan perencanaan. Kalau ini pengembangan kurikulum kakak-kakak di 1.5. Kakak-kakak, semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Ya, mengucapkan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di dalam virtual ini, kakak-kakak. Harapannya kita tetap sehat, walaupun banyak kesibukan dan banyak kegiatan-kegiatan lain, tapi kita tetap fokus dengan tujuan dan esensi kita di PKG PJOK ini. Baik kakak-kakak, sebelum memulai lebih jauh kakak-kakak, lebih lanjut kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kakak-kakak kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kakak-kakak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini tentunya bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, kakak-kakak. Nah, seperti biasa ini kakak-kakak kesepakatan bersama, setiap pertemuan atau setiap jimit kita selalu melakukan kesepakatan bersama. Nah, agar kesepakatan ini tentunya membuat kita menjadi nyaman, membuat kita menjadi tidak terkaku dengan hal-hal yang lain, sehingga demi kenyamanan dalam virtual kita atau dalam pertemuan kita ini, kakak-kakak. Nah, seperti biasa kakak-kakak tetap menyalakan kamera. Kakak-kakak dimohon kepada kakak-kakak yang tidak punya kesibukan, boleh menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya. Dan kakak-kakak dengan mohon sangat menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan tutor chatnya kakak-kakak. Kemudian kalau kakak-kakak ingin bertanya, boleh acungkan tangan atau klik raise hand kakak-kakak. Untuk kakak-kakak yang mengalami gangguan teknis, gangguan sinyal, itu hal yang wajar saja, tetapi kita tetap berusaha dalam mengikuti Zoom kita pada siang hari ini kakak-kakak. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kakak-kakak ada 2 JP kakak-kakak, atau dalam hitungan normal itu ada 1,5 jam kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini kakak-kakak adalah yang pertama, seperti biasa kakak-kakak, di mana esensi kita dan kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kakak-kakak mungkin sudah ada yang membaca di harapan saya kakak-kakak sudah membaca di modulnya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak sudah menjawab di refleksi-refleksi atau berbagi dari pengalaman kakak-kakak dalam membaca modul itu tadi. Nah, peserta dapat memahami 3 karakteristik kakak-kakak utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, kakak-kakak, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Nah, ya kakak-kakak, kita sama-sama, saya yakin kita memiliki kemampuan dalam memahami, kemudian dalam melakukan pengembangan kurikulum PJOK ini, kakak. Kemudian peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design-nya, kakak. Nah, mungkin ada kawan-kawan atau kakak-kakak yang lain yang mungkin baru menemui atau menjumpai apa namanya, dengan backward design-nya itu seperti apa. Nah, kalau kakak-kakak membaca di modul itu sudah ada penjelasannya kakak-kakak.
Nah, agenda kita pada sesi ini, kakak-kakak, yang pertama itu backward design-nya. Yang kedua, ada pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka, kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, sebelum lebih lanjut, di sini ada pertanyaan, kakak-kakak. Nah, aktivitas yang pertama, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, ini kakak-kakak. Jadi, ini backward design-nya aktivitas yang pertama, semoga kita bisa memahaminya nanti, kakak-kakak. Nah, ini dia backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, kakak-kakak, menurut kakak-kakak semua, eh, dari skala ini kakak-kakak, dari skala 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak semua tentang kurikulum PJOK? Sebentar kakak, kayaknya sepertinya ada yang keterlewat. Sebentar kakak-kakak. Nah, kakak-kakak boleh ini dulu. Menurut kakak-kakak nih, backward design itu seperti apa sih kak? Boleh kakak-kakak berbagi dari pengalamannya telah membaca dari modul yang ada di LMS kakak masing-masing? Nah, menurut kakak-kakak, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK itu apa kakak-kakak? Atau backward design saja kak? Yang menurut kak, misal kak Jai, kak Jainuddin, misalnya kak Andi, itu seperti apa nih kak? Kalau menurut kak Andi, backward design itu seperti apa kak Andi? Menurut pemahaman kakak saja kak? Jelas suara saya, Kak? Ya, silakan kak, sangat jelas kak. Backward design ya, Kak? Ya, backward design-nya itu pemahaman kakak seperti apa sih kak? Nah, kan Itu dikaitkan tentang, dalam pengembangan kurikulum PJOK. ini kalau menurut saya ya, Kak, tentang itu, Kak, bagaimana sih cara kita dalam pengembangannya itu, Kak? Langkah-langkahnya mungkin ya, Kak, kali ya, Kak. Hmm. Terus apa saja hal yang penting atau perlu dikembangkan mungkin, Kak? Oke, siap kak. Terima kasih. Kakak-kakak yang lain, Kak Katarina Welly, gimana kak? Menurut kakak ini backward design ini seperti apa sih kak dalam merancang kurikulum kak? Oh, Kak, sinyal saya nih nyangkut Kak di sekolah nih. Oh, ya. Mudah-mudahan aman kak. Ya, kalau Kak Jainuddin, bagaimana Kak Jainuddin? Backward design-nya itu seperti apa sih kak dalam pengembangan kurikulum PJOK kak? Oke, terima kasih ya Pak Silto. Kalau saya sih bagaimana kita pertama itu menentukan muridnya mau apa gitu dari pembelajaran yang kita buat dalam kurikulum PJOK kan. Misalnya kan sekarang kan berpihak pada murid. Jadi bagaimana kondisi muridnya itu awal kita menentukan kayak asesmen awalnya itu ya Kak contohnya. Dan bagaimana kondisi akhirnya yang akan kita capai gitu. Contohnya bagaimana kondisi muridnya kan kita kan banyak di sekolah tuh bagaimana menciptakan lingkungan yang inklusif bisa berpihak pada murid kan atau semuanya itu. Contohnya itulah Kak. Terima kasih. Oke. Baik, berarti termasuk ini kak ya, apa namanya, sebuah proses dalam merancang ya kak ya, Iya Kak. merancang alur dari kegiatan Desi atau kan memang pembelajaran. merancang nih Kak. Ya, berarti memang dia merancang kayak ya, backward design-nya kak ya. Ya. Baik. Kak Taufik, bagaimana menurut Kak Taufik ini?
backward design-nya dalam pengembangan PJOK nih Kak, kurikulum PJOK? Baik, terima kasih Kak kesempatannya. Kalau menurut saya, backward design itu salah satu cara untuk kita merancang kegiatan pembelajaran eh, yang mengutamakan hasil belajar siswa dulu Kak. Jadi kita evaluasi, refleksi, kemudian baru kita merancang apa sih yang dibutuhkan oleh siswa supaya kita bisa eh, melaksanakan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, Kak. Seperti itu. Oke, baik, merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, merancang terlebih dahulu. Nah, kakak-kakak, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah berbagi dan sudah menjawab. Nah, ini kan kalau kita berbicara masalah backward design-nya itu kakak-kakak, perlu kita pahami juga backward design ini kan adalah rancangan pembelajaran yang mundur ke belakang, kakak-kakak. Nah, mundur ke belakang. Nah, artinya suatu pendekatan dalam merancang instruksional kakak-kakak yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut kakak-kakak. Jadi alur mundur kalau backward design ini kakak-kakak, sehingga seperti apa langkah-langkah yang kita lakukan dalam pembelajaran backward design-nya ini. Ini kan perencanaan kakak-kakak, perencanaan dalam penerapan pembelajaran kurikulum. Nah, ini kakak-kakak, menurut kakak-kakak semua dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK ini? Boleh kakak-kakak menjawab di kolom chat, mau raise hand, boleh. Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Seberapa skala menurut kakak-kakak dari 1 sampai 10? Misalnya Kak Andi, misalnya dari 1 sampai 10, 5 misalkan. Nah, karena sesuai dengan pemahaman beliau, misalkan seperti itu. Ada yang menulis di kolom chat? Silakan kakak-kakak. Nah, kalau kita melihat kan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi kakak-kakak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 kan tentang sistem pendidikan nih kakak-kakak ya. Nah, menjelaskan definisi kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan nih kakak. Nah, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran. Nah, kurikulum ini kan dibuat, nah dibuat untuk suatu lembaga atau dibuat dalam suatu sekolah kakak-kakak ini kan pasti ada kurikulum nih. Maka di sekolah-sekolah kan pasti ada waka kurikulum, ada waka kesiswaan, nah seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa kakak-kakak pemahaman kakak-kakak terkait dengan ini pemahaman kurikulum PJOK ini kakak-kakak? Boleh kakak-kakak untuk berbagi dari ini pertanyaan ini kakak-kakak? Kak Elia, boleh Kak Elia menurut pemahaman kakak? Kak Adina, Kak Wiliawati, halo kakak-kakak, masa kakak-kakak di sekolah tidak punya kurikulum? Kurikulum itu kan sebagai panduan nih kakak-kakak dalam penyelenggara suatu pendidikan. Nah, bagaimana nih kakak-kakak? Ya, Kak Rahmat, silakan Kak Rahmat. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Kalau menurut saya 1 sampai 10, 5 Kak. Ya, 5. Alasannya kenapa Kak? Kakak memilih 5. Pemahamannya seperti Karena apa? yang pertama, ya, saya berkaitan dengan
kurikulum PJOK ini ada beberapa aspek yang saya belum pahami, Kak. Maka saya milih 5. Kalau untuk tujuan umumnya PJOK, yang pertama yang saya tahu ya, Kak ya. Yang pertama itu meningkatkan kebugaran jasmani, menumbuhkan karakter siswa, dan meningkatkan kesadaran pentingnya akan gaya hidup yang sehat. Oke, Dalam terima kasih. komponen kurikulum PJOK, ini menurut saya Kak ya, yang saya ketahui, yang pertama itu ada pembelajaran kebugaran, yang kedua keterampilan gerak dasar, motorik, yang ketiga permainan dan olahraga, yang keempat senam, aktivitas ritmik, aktivitas air, kesehatan dan gizi. Itu berkaitan dengan komponen yang ada di kurikulum PJOK, Kak. Ya. Dalam penilaian PJOK itu sendiri itu ada 3, Kak. Yang pertama itu aspek kognitif, ya, itu berkaitan dengan teori, Kak ya, pemahaman siswa. Yang kedua aspek psikomotorik, itu berkaitan dengan keterampilan siswa, dan aspek afektif, itu sikap siswa, Kak, selama pembelajaran PJOK. Baik, itu saja, Kak, terima yang kasih, saya Kak Ahmad. Ya, berkaitan dengan kurikulum PJOK. Terima kasih, Kak. Baik, Kak. Ya, memang kalau kita mempelajari, kalau kita bisa melihat untuk penyusunan kurikulum PJOK memang meliputi ya kakak-kakak. Kita sebenarnya meliputi tujuan kurikulum, kemudian juga ada struktur kurikulumnya seperti apa, kemudian metode pengajarannya. Nah, kalau tujuan kurikulum kan pasti kakak-kakak tujuannya itu pasti kurikulum PJOK yang pertama itu pasti untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Ini ya kakak-kakak, kebugaran tubuh baik kita secara guru maupun kebugaran tubuh peserta didik kita. Kemudian mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh, mendorong partisipasi aktif dalam olahraga dan aktif secara fisik. Itu kalau tujuannya kakak-kakak, tujuan kurikulum PJOK. Nah, struktur kurikulum PJOK ini meliputi tadi apa yang disampaikan Rahmat juga betul ya. Nah, biasanya terdiri dari komponen teori, pemahaman konsep ini juga kakak-kakak. Kemudian dan praktiknya ada aktivitas fisik, kemudian materi meliputi olahraga, senam, permainan, dan kesehatan juga. Nah, itu struktur kurikulum PJOK kakak-kakak. Kemudian metode pengajarannya kakak-kakak juga sudah punya pengalaman. Jadi fokus kita adalah kepada pembelajaran aktif dan partisipatif daripada peserta didik kita. Nah, kita juga menggunakan sebagai guru PJOK menggunakan variasi metode seperti demonstrasi, latihan, permainan, dan secara diskusi kakak-kakak. Nah, ini metode pengajaran. Baik, terima kasih Kak Rahmat sudah berbagi. Nah, kemudian apa tujuan dari adanya ini Kak Rahmat? Pembelajaran PJOK tadi kakak sudah menyimpulkan juga. Nah, silakan menjawab di kolom chat atau mau raisen. Nah, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK? Boleh kakak-kakak berbagi? Ini apa tujuannya? Mau berbagi di kolom chat, mau raisen, mau jawab langsung, silakan. Boleh Kak Rahmat. Terima kasih, Kak. Ini menurut saya, Kak ya, apa tujuan darinya adanya pelajaran PJOK di sekolah ini menurut saya yang pertama itu menciptakan generasi muda yang sehat, aktif, dan berakter kuat, Kak, yang siap menghadapi tantangan hidup. Itu, Kak. Terima kasih. Tujuannya tadi memberikan? Tujuannya menciptakan generasi muda yang sehat, aktif, dan berakter kuat dalam menghadapi tantangan hidup, Kak. Ya. Itu menurut saya, Kak ya. Ya, menciptakan ini ya, generasi muda yang kuat, sehat ya, dan aktif dalam mengolah tubuh lah seperti itu, Kak. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Menurut kakak-kakak apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK? Nah, ini tujuannya kakak-kakak. Mungkin selama ini kan kita tujuannya agak berbeda lah daripada yang lain. Misalkan tujuan menurut Kak Rahmat ini seperti itu tadi. Nah, kalau kakak-kakak yang lain bagaimana? Tujuannya?
Kak Jainuddin. Boleh Kak Jainuddin? Oke, terima kasih Kak Fasil. Menurut saya itu untuk mengukur siswa dalam olahraga atau jasmani rohani untuk di mana siswa tidak hanya mengajarkan tentang fisik, tapi juga mengajarkan tentang bagaimana bersosialisasi, seperti yang kita bahas kemarin seperti isu gender, bagaimana anak menghargai inklusisinya. Seperti ini kan PJOK ini kan seperti pembelajaran agama juga Pak menurut saya Pak. Karena di mana setiap prosesnya pasti melalui tahapan-tahapan. Kan dalam olahraga kan setiap tahap kan punya tahapannya masing-masing. Dari saya sih Kak. Baik, terima kasih Kak Jainuddin. Ya, di mana tujuan dari adanya pembelajaran PJOK ini kan kita juga memperkenalkan kepada siswa kita bahwa betapa pentingnya ini tujuan dari pembelajaran PJOK ini. Tetapi kakak-kakak semua, pembelajaran PJOK ini kan sebenarnya kalau kita kaitkan di materi kita yang sebelumnya itu bahwa tidak cukup hanya di sekolah saja, tetapi bagaimana kita memberikan kepada siswa atau peserta didik kita ini pengalaman yang bermakna atau pengalaman yang sangat berharga bagi mereka untuk mereka bisa mengikuti setiap kegiatan olahraga yang ada di sekolah, sehingga menyangkut juga nanti keterkaitan dengan kebugaran tubuh mereka. Ada Kak Elia menulis di kolom chat nih untuk mengembangkan aspek-aspek kesehatan kebugaran jasmani, keterkaitan berpikir kritis, stabil dan emosional. Nah, baik Kak Elia, terima kasih. Kakak-kakak, kita coba lanjut ke kakak-kakak. Nah, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, kakak kita lihat pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Nah, yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep serta gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai keaktifan jasmani dan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Ini kakak-kakak mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi ini kakak menurut capaian pembelajaran. Ini PJOK ya, kurikulum 2024. Nah, yang kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah, itu tujuan dari pembelajaran PJOK-nya kakak. Betul tadi yang disampaikan Kak Elia itu, ya. Juga memberikan. Yang ketiga membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan keempat, menekankan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat dan sebagai upaya peningkatan keseluruh kualitas hidup. Nah, ini kakak-kakak. Ini sangat menarik ini kakak-kakak menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum 2024. Ini kurikulum merdeka. Kita lanjut ke kakak. Mari berdiskusi kakak-kakak sesuai dengan pertanyaan pada slide berikut. Nah, silakan tuliskan di kolom chat kakak-kakak atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Nah, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak semua sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan sebagai acuan? Silakan kakak-kakak untuk menulis di kolom chatnya kakak-kakak ini dari pertanyaan ini kak. Terlepas dari kurikulum apapun, baik kurikulum dari awal dulu kakak-kakak KTSP, kemudian kurikulum ke-13, kemudian kurikulum merdeka. Nah, silakan kakak-kakak kaitkan apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Silakan berbagi di kolom chat kakak-kakak. Silakan, saya coba tunggu kakak-kakak menjawab di kolom chat.
Silakan kalau kakak tuliskan di kolom chatnya. Gimana kakak-kakak sudah menulis di kolom chat? Sedang menulis, Kak. Baik, kakak-kakak silakan. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kak Is, aman Kak Is? Aduh. Baru bisa masuk, Pak. Baik Kak, lanjutkan saja Kak, tidak apa-apa. Silakan Kak Is Siap. untuk menjawab di kolom chat ini Kak Is dari pertanyaan ini. Siap. Terlepas dari apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Siap. Belum adakah satupun yang sudah dari pertanyaan pertama ini kakak-kakak? Pak Muhammad Taufik sudah, karena saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang tujuannya untuk meningkatkan potensi peserta didik seperti fisik, mental, sosial, emosional, dan moralnya. Kak Taufik, boleh berbagi Kak Taufik dari apa yang sudah kakak jawab? Oke, baik Kak.
Kedengaran suara saya, Kak? Siap Kak, jelas Kak? Nah, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, jadi dalam tujuan pembelajaran PJOK kan Kak, kita harus bisa mengembangkan atau meningkatkan potensi anak di bidang fisik, mental, sosial, emosional, dan moralnya Kak. Nah, jadi di dalam pembelajaran PJOK tidak hanya membuat siswa itu bugar ataupun sehat, dia juga harus bisa mengembangkan atau meningkatkan potensi anak tersebut Kak. Misalnya dia memiliki potensi untuk menjadi atlet. Nah, di situ kita bisa meningkatkan atau mengembangkan potensi si anak tersebut Kak. Tapi esensi awalnya itu bagaimana Kak? Untuk esensi awalnya. Esensi utamanya, tujuan utamanya Kak? Ya, tujuan utamanya itu tujuan utama dari PJOK itu kan tadi udah kakak sebutkan juga sih, juga. Jadi dari apa yang kakak sebutkan tadi kan tidak hanya membuat tubuh jadi bugar, sehat ya seperti itu kakak-kakaknya, tetapi memang tujuan utamanya itu memang kita memang harus membuat bagaimana siswa itu menjadi terbiasa kakak-kakaknya, menjadi terbiasa untuk membuat tubuhnya jadi sehat secara fisik, secara mental dan ini kayak secara fisik lah paling utama kakak-kakak ya, karena secara kita harus memang memberikan pemahaman juga, penguatan juga kepada siswa bahwa tujuan dari PJOK ini adalah memang agar tubuh kita selain dari sehat bugar tadi ya memang kita harus terbiasa melakukan ini olah fisik ini kakak-kakak, tidak hanya di sekolah kakak-kakak, di luar rumah pun kita tetap bisa melakukan aktivitasnya. Baik, terima kasih Kak Taufik, sudah sangat ini bagus ini paparannya. Kak Elia. Ya Kak Wiliawati, boleh Kak Elia untuk berbagi. Baik Kak, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Di sini jawaban saya iya, karena guru harus memahami tujuan mata pelajaran dan menggunakannya sebagai acuan dalam kegiatan belajar, karena kurikulum itu berfungsi sebagai landasan untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan, serta isi yang harus dipelajari. Kemudian, kurikulum juga dapat dipahami dengan baik akan mempermudah guru dalam membuat rencana, menyusun indikator pencapaian kompetensi, dan menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, kurikulum juga ada di setiap institusi pendidikan sangat penting untuk mengetahui arah pembelajaran yang akan diterima oleh siswa. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Wiliawati. Nah, secara umum ya, atau saya garis bawahi bahwa kurikulum ini kan sangat penting kakak-kakak ya, biar kita melaksanakan kegiatan itu dia bisa terarah dan tidak melenceng dari apa sih tujuan dari ini kita, misalkan tujuan dari sekolah kita ataupun tujuan dari kurikulum kita ini, dia membantu kita untuk mengarahkan biar semuanya berjalan dengan lurus, seperti itu ya Kak Wilia ya. Baik, terima kasih Kak sudah memahaminya. Baik kakak-kakak, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai kakak-kakak? Nah, ini bagaimana nih kakak-kakak? Boleh ditulis di kolom chat atau mau raisen langsung, boleh Kak? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan kakak-kakak untuk menulisnya, mau di kolom chat, mau jawab secara langsung. Tadi kan kita sudah mulai dari pertanyaan yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Saya pikir kakak-kakak kita semua tetap menjadikan dari novel itu sebagai acuan kita untuk kita menerapkan kepada siswa.
Nah ini kakak-kakak dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ini konteksnya dalam pembelajaran PJOK ya kakak-kakak ya. Kak Is, boleh Kak Is? Iya, selamat sore semuanya. Ya, maaf lambat Boleh, Kak. bergabung. Baik, saya akan mencoba untuk menanggapi dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Saya rasa bisa, Kak. Bisa dicapai. Intinya penetapan tujuan pembelajarannya yang jelas, kemudian memilih materi-materi yang relatif. Itu aja, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Mungkin kakak-kakak semua bersependapat ya. Kamu nggak Taufik? Mengangkat tangannya, oke. Ya, baik Kak. Menurut saya bisa Kak, karena memang kurikulum merdeka ini memberikan kita suatu keleluasaan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, dan nanti kita bisa menerapkan pembelajaran atau strategi pembelajaran yang tepat untuk kebutuhan peserta didik Kak, seperti pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran dengan pendekatan-pendekatan yang lain, seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak. Memahami tujuannya itu ya dalam konteks kurikulum ya, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai ya. Kita bersepakat ya kakak-kakak, tujuan itu bisa tercapai kakak-kakak, bisa tercapai. Nah, mengapa demikian kakak-kakak? Karena kita selain tadi merancang, ya kita juga dalam pembelajaran juga punya ini capaian tujuan pembelajaran seperti apa, kemudian CP-nya kan, capaian pembelajarannya itu seperti apa, dan dituangkan dalam modul pembelajaran kita atau di modul ajar kita. Nah ini yang karena di kurikulum merdeka ini sangat memerdekakan kita sebagai guru juga kakak-kakak. Nah sebagai guru juga untuk kita bagaimana kita mendesain pembelajaran itu yang memang kita membuat atau mendesain pembelajaran ini dikemas dengan sesimpel mungkin kakak-kakak. Seperti itu. Jadi terima kasih kakak-kakak yang sudah menjawab di kolom chat ataupun yang share langsung. Nah kakak-kakak, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalamnya. Nah ini CP-nya kakak-kakak. Dalam kakak-kakak membuat modul ajar, di situ ada capaian pembelajarannya kan kakak-kakak ya. Dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Dalam TP artinya tujuan pembelajarannya. Dari capaian kemudian diturunkan lagi ke tujuan pembelajarannya. Nah kakak-kakak, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran kakak-kakak? Nah, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah ini bagaimana kakak-kakak untuk memastikannya? Untuk memastikannya kakak-kakak, atau kita coba flashback kakak-kakak dalam kita mengajar, apakah kita sering kali ini kakak-kakak langsung fokus pada materinya kakak-kakak, kemudian atau aktivitas apa yang harus dilakukan tanpa kita menyadari bahwa ada capaian pembelajaran, bahwa ada tujuan pembelajaran yang harus kita terpenuhi dulu, yang harus kita rancang dulu kakak-kakak. Kalau keduanya itu tidak terpenuhi atau kedua itu tidak kita rancang dengan maksimal, mungkin ya kita tetap melakukan pembelajaran yang tetap fokus kepada materinya kakak-kakak. Mau tidak mau tersampaikan dan tidak tersampaikan materinya itu, yang penting kita sudah menyampaikan tanpa kita mementingkan itu tadi capaian pembelajaran dan tujuan dari pembelajaran itu. Nah makanya di sini adalah dituangkan di modul ini ada yang namanya proses ini tadi backward design-nya kakak-kakak.
Nah, proses backward design-nya kakak-kakak dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawahnya kakak-kakak. Nah, 3 tahapnya ini kakak-kakak melihat. Yang pertama, kakak-kakak bisa mengidentifikasi capaian pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, menentukan metode penilaian. Nah, ya, kalau menentukan metode penilaian itu berkaitan dengan ini kakak-kakak ya, asesmennya ya. Kemudian yang ketiga, merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajarannya. Nah, ini kakak-kakak proses backward design-nya dalam mengembangkan kurikulum kakak-kakak, secara umum melalui 3 tahap. Nah, ini memang harus kita pahami kakak-kakak. Nah, pertama mengidentifikasi capaian pembelajarannya, kemudian menentukan metode penilaian, kemudian merancang pengalaman dan strategi pembelajaran. Kakak-kakak, nah ini pesannya, kakak-kakak, pesan kunci dari backward design merupakan proses sistematis ini kakak-kakak. Proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, di pembelajaran pertama ini kita sudah membahas tentang backward design-nya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan kakak-kakak. Saya beri waktu selama 2 menit kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kalau sudah tidak ada, kita langsung ke berikutnya kakak-kakak, aktivitas yang kedua kakak-kakak, penyusunan program PJOK nih kakak-kakak. Nah, penyusunan program. Mungkin kakak-kakak di sekolahnya pernah menyusun dari program dari PJOK kakak-kakak ya, berkaitan dengan kurikulum ini kakak-kakak. Kita coba lihat kakak-kakak, kurikulum berbasis sejarah. Nah, kurikulum berbasis standar ini kakak-kakak, manakah yang benar definisi di bawah ini kakak-kakak? Coba kakak-kakak. Nah, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Apakah ini benar nih kakak-kakak? Salah, Kak. Salah ya. Oke. Ya, ternyata salah ini kakak-kakak. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Nah, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ternyata tidak ya kakak-kakak ya. Terima kasih kakak-kakak. Kak Jainuddin sudah menjawab. Nah ini, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah sebagai suatu kurikulum. Apakah ini benar kakak-kakak? Salah. Ya, salah juga ini kakak-kakak ya. Ternyata ini salah. Kemudian yang berikutnya kakak-kakak, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Apakah ini benar atau salah? Benar. Benar yang ini. Benar. Ya, ini benar ya kakak-kakak ya. Nah, jadi kurikulum yang berbasis standar ini, manakah yang benar kakak-kakak? Jadi kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Makanya selalu di setiap sekolah itu pasti ada yang namanya tim penyusun pengembangan kurikulum. Nah, seperti itu kakak. Terus memang sudah meliput dari tiga aspek tadi, keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Maupun di mapel yang lain pun tetap 3 ya, keterampilan, pengetahuan, dan sikapnya. Nah kakak-kakak, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka, yang pertama itu ada struktur kurikulumnya kakak-kakak. Struktur kurikulumnya, yang kedua ada capaian pembelajaran, kemudian pembelajaran dan asesmen, kemudian penggunaan perangkat ajar, yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan di sini kakak-kakak. Terdiri dari karakteristik pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, kemudian pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Jadi ini komponen kurikulumnya kakak-kakak, ada 5.
yang memang harus kita laksanakan. Ya, pelaksanaan kurikulumnya memang harus kita lakukan kalau kita menyusun kurikulum merdeka. Nah, baik kakak-kakak, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, kemudian kakak-kakak agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Nah, kemudian di sini eh, ini bisa menjadi kabar gembira kakak-kakak semua dan ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikannya? Nah, ini kita dapat menyesuaikan kakak-kakak agar bermakna kurikulum operasionalnya satuan pendidikannya dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Jadi kita dalam menyusun kurikulum ini kakak-kakak sudah diberikan ini kebebasan lah kakak-kakak ya dalam kita menyesuaikan mungkin dalam menyusun kurikulum itu kita juga menyesuaikan tadi konteks dan kebutuhannya mungkin dari tempat tinggalnya, kemudian kita lihat dari aset yang ada di sekolah, kemudian letak geografisnya, kemudian kita mengacu juga kepada 7 aset kakak-kakak, 7 aset yang ada di lingkungan, aset politik, aset budaya, agama dan sebagainya itu kakak-kakak. Jadi harus mempertimbangkan itu dalam kita menyusunnya. Kemudian kakak-kakak mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak atau bapak ibu menyusun kurikulum PJOK. Yuk kakak-kakak berbagi cerita nih, seperti apa sih dalam kakak-kakak menyusun nah kurikulum PJOK-nya, bagaimana kakak-kakak dan kakak-kakak semua sama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran. Boleh kakak-kakak yang mau berbagi, kakak-kakak yang mau berbagi bagaimana sih selama ini kakak-kakak merancang program PJOK ini, berbagi dari pengalamannya kakak-kakak. Kak Cacu, ada Kak Cacu? Kak Ari, Ari Pauji Hakim, Kak Cacu, Kak Husen belum masuk ya? Belum ada kabar Kak Husen. Sama Kak Hasan juga. Yo kakak-kakak, boleh dituliskan di kolom chatnya atau mau jawab secara langsung kakak-kakak bagaimana kakak-kakak semua selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Yang 70 ya nilai pilihan ganda aja kah? Nanti kita bisa lulus deh. Atau nilai pilihan ganda dengan studi kasus 70 ya kah? Kak Andi gimana Kak Andi? Keterkaitan dengan merancang program PJOK nih Kak Andi di sekolah kakak. Atau selama ini tidak pernah merancang kakak-kakak merancang dari ini program PJOK-nya di satuan kurikulumnya kakak-kakak. Boleh kakak-kakak kaitkan dengan ketujuh aset yang ada di sekolah dalam merancang pembelajaran itu kakak-kakak. Kan setiap tahun kita pasti merancang nih kakak-kakak, merancang dari pembelajaran terkhusus kepada ini kurikulum PJOK nih kakak-kakak. Atau tiap satu tahun sekali atau per semester dirancang dengan sedemikian mungkin dalam pembelajaran PJOK-nya. Ya kakak-kakak yang lain.
Gimana kakak-kakak? Masa satu pun tidak ada yang mau berbagi dari pertanyaan yang ada di slide ini, kakak-kakak? Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran terkhusus kepada PJOK, kakak-kakak? Yo, Kak Katarina, Kak Is. Nah, Kak Is. Iya, baik, terima kasih. Saya akan berusaha menanggapi. Ini pengalaman ya, Kak ya. Namun ini yang saya lakukan memang tidak selesai, tidak tuntas, karena memang keterbatasan saya. Hanya pernah berusaha itu berbuat konsep-konsep untuk merancang program PJOK. Jadi yang saya lakukan itu hanya sebatas mencari informasi, kemudian bertanya-tanya kepada rekan-rekan sejawat agar saya bisa berbuat atau bisa melakukan program-program PJOK-nya itu di sekolah. Yang saya coba waktu itu, saya menetapkannya ini dulu Kak, dalam merancang program PJOK itu saya menetapkan dulu tujuan pembelajarannya ya. Jadi tujuan pembelajaran itu yang bisa saya lakukan di sekolah itu seperti apa sih gitu kan. Saya berusaha mengonsep, kemudian yang keduanya itu memilih materinya yang relevan. Kemudian yang ketiganya itu menggunakan menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Kemudian dikaitkan dengan aset sekolah, saya berusaha untuk melakukannya dengan aset manusia dan aset lingkungan di sekolah. Kalau dengan aset manusia, mungkin saya bisa kolaborasi dengan rekan-rekan guru atau kepala sekolah di sekolah saya. Kemudian juga saya berdiskusi dengan memang mempunyai kompetensi di bidang PJOK. Kemudian kalau untuk aset lingkungan, karena lingkungan sekolah saya itu berada di perkebunan kelapa sawit, jadi memang tidak seperti di sekolah-sekolah yang lainnya. Jadi saya menyesuaikan aja gitu. Yang menjadi aset lingkungan saya memang tidak begitu bagus, jadi saya berusaha aja untuk melaksanakan pembelajaran PJOK itu sesuai dengan program yang sudah saya buat. Walaupun sangat sederhana, tapi belum sempurna Kak. Pelan-pelan saya melaksanakannya tapi memang belum sempurna. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Is. Tepuk tangan dulu untuk Kak Is. Ya, luar biasa sekali pengalamannya kakak-kakak. Terima kasih. Pengalaman yang sangat berharga ya kakak-kakak. Saya yakin kakak-kakak semua pasti memiliki pengalaman yang luar biasa terkait dalam pengembangan kurikulum terkhusus pembelajaran PJOK kakak-kakak. Tadi kalau Kak Is ya, yang pertama yang dilakukan beliau berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian mencari informasi kira-kira apa nih yang Kak Is tetap punya rencana. Ini perencanaan saya dan ini yang saya akan kembangkan dalam kurikulum terkhusus mata pelajaran kurikulum PJOK, terkhusus pada mata pelajaran PJOK. Nah, mencari informasi, kemudian menyampaikan kepada kawan-kawan, misalkan berkolaborasi, kemudian juga menuangkannya dalam bentuk tujuan pembelajarannya, kemudian tadi disampaikan juga memilih dari materi yang relevan ya Kak ya, memilih materi yang relevan, kemudian pendekatan-pendekatan apa yang akan ingin dilakukan kepada peserta didiknya Kak Is ini. Ya menarik sekali Kak Is ya, walaupun memang kata Kak Is belum sempurna ya, tetapi itu sudah bagian dari bahwa
kita sudah mempunyai niat untuk mengembangkan kurikulum mata pelajaran PJOK ini. Mungkin ada mungkin satu kali Kak Is yang mungkin selama ini atau ada yang sudah terlaksanakan atau ini mungkin ekstrakurikulernya setiap bulan 1 kali, misalkan olahraganya atau bagaimana, kan itu juga bagian dari pengembangan dari kurikulum yang ada di mata pelajaran PJOK. Siap, Kak. Baik, terima kasih Kak Is sudah berbagi dari pengalamannya. Semoga ini memberikan pemahaman, lebih menguatkan pemahaman kita terkait dengan pengembangan kurikulum PJOK. Sama-sama. Kakak, ini pertanyaan yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas? Nah, kakak-kakak boleh nih, silakan kakak-kakak berbagi lagi pengalamannya. Kan masing-masing sekolah kan pasti punya pengalaman nih kakak-kakak. Kakak-kakak semuanya pasti punya pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, karena pengalaman itu tidak bisa didapatkan oleh siapapun kakak-kakak. Pengalaman itu kan sangat berbeda. Nah, kalau di sekolahnya saya, misalkan pengalaman seperti ini, di sekolahnya Kak Andi seperti ini. Kalau saya kan di sekolah saya itu keterbatasan atau sekolah pendukungnya, kalau saya kan di SMP, berarti satu SD saja sekolah pendukungnya kan. Kalau berpikir dari kekurangan, kami memang muridnya itu sedikit terus. Tapi kalau berpikir dari aset yang ada atau aset distinctingnya kakak-kakak, di situ luar biasa asetnya. Banyak yang bisa dikembangkan dari siswanya yang pertama. Siswa tersebut banyak yang ahli bermain bola kaki, ahli bermain bola voli, badminton dan sebagainya. Nah, ini kakak-kakak. Ya, kakak-kakak boleh bercerita apa sih yang dianggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apakah pembelajaran gerak, apakah pembelajaran materinya, seperti itu. Kalau Kak Andi, nah Kak Andi. Oke Kak, mohon berbagi ya kepada teman-teman. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai. Nah, kalau di sini yang menurut saya yang lebih bernilai ya, terutama kan di tempat saya mengajar itu sekolah swasta. Nah, dengan sekarang berbondong-bondong para anak-anak itu lebih memilih sekolah negeri sih Kak. Kalau menurut saya ini saja ya. Ini memang benar terjadi ya di sekolah saya. Biasanya setiap tahun itu siswanya itu 40-an atau 50-an. Sekarang tahun ini itu hanya 7 orang ya Kak untuk siswanya. Dan juga siswa di situ itu kebanyakan orang-orang Cina. Nah, kenapa orang-orang Cina? Kalau menurut saya itu mereka tuh memiliki sifat manjanya itu luar biasa. Jadi butuh ekstra kesabaran lah dari guru. Bahkan ada yang udah kelas 4 itu mau makan nyuap aja tuh enggak bisa kalau enggak disuap orang tuanya. Nah, apalagi dalam gerak olahraga kan seperti roll mungkin kan, seperti meroda. Itu perlu ekstra kesabaran lah dari guru, dari kita guru. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Kalau menurut saya juga nih, di tempat saya bukannya menjelekkan sekolah tempat saya mengajar. Banyak anak-anak yang keterbatasan mental itu ada, beberapa orang. Kadang saya itu bingung Kak, kita suruh dia berdiri, dia duduk. Kita suruh dia lari, dia main ayunan. Kalau tempat saya kan untuk fasilitasnya lumayan lengkap lah Kak, karena kan sekolahnya di kota. Cuma lebih kepada bagaimana sih kita menyikapi siswanya itu, agar siswanya itu lebih aktif, lebih semangat. Karena kemungkinan di rumah itu ya mungkin Bapak Ibu pahamlah bagaimana orang Cina dengan anaknya. Jadi harapan orang tuanya, pernah orang tuanya ngomong dengan saya, tolong bantu anak saya Pak. Ini setiap pelajaran, kalau enggak pelajaran olahraga, diam terus katanya. Kalau pelajaran olahraga ya saya terapkan olahraga yang paling dia suka itu, ya basket terus tiap itu. Yang penting dia itu mau bergerak, kata orang tuanya. Sekian Kak. Baik, terima kasih. Jadi satu kata yang memang harus saya simpulkan dari Kak Andi ini, berarti yang menjadi sesuatu yang bernilai itu adalah geraknya kakak-kakak ya.
anak-anak Ya. sudah melakukan gerak itu memang sudah bernilai bagi Kak Andi ya, karena sesuai dengan keadaan di sekolah Kak Andi ya. Nah, baik Kak Iya, Andi, Kak. terima kasih. Keterkaitan dengan siswa yang disampaikan Kak Andi tadi, boleh Kak Andi menerapkan misalkan berdiferensiasi Kak. Berdiferensiasi itu sangat sangat membantu kita kakak-kakak. Nah, kalau mungkin dia tidak aktif, hanya aktifnya di dalam pembelajaran PJOK. Tetapi di PJOK dia hanya memilih satu satu ini saja. Mungkin dia suka di permainan bola basket. Nah, itu memang membuat kita sebagai guru PJOK memang harus peka dulu kakak-kakak. Peka dulu terhadap kebutuhan siswa. Nah, ini sangat penting berdiferensiasinya kakak-kakak. Terima kasih Kak Andi sudah membagikan pengalamannya. Semoga ini menjadi pengalaman dan hal yang baru untuk kakak-kakak yang lain juga. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Nah, bagaimana, ini pertanyaan ketiga kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, dari apa Kak Andi sampaikan tadi itu. Nah, bagaimana Kak Andi mengintegrasikan itu ke dalam proses pengembangan? Artinya kan kita harus masuk nih. Ini harus kita masuk ke bagian kurikulum nih Kak, kurikulum pembelajaran PJOK nih kakak-kakak. Nah, bagaimana nih kakak-kakak? Kakak-kakak yang lain boleh untuk berbagi yang belum menyumbang suaranya, menyumbang dari pengalamannya ini kakak-kakak. Kak Katarina Willy ada nggak? Kak Katarina Willy ya. Kak Cacu, Kak Ari Pauji Hakim, boleh untuk berbagi dari pengalamannya kakak-kakak. Ini keterkaitan bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, silakan untuk menjawab di kolom chatnya atau mau berbagi secara langsung, mau resen, silakan. Gimana kakak-kakak? Ya, Kak Is. Iya, terima kasih Kak. Saya nih menanggapinya dari pertanyaan ini mengintegrasikan itu dengan itu ya kali ya, keterpaduannya kali dalam pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Begitu Kak maksudnya nih? Iya, betul Kak. Keterpaduannya ya? Ya, keterpaduannya. Jadi ya, yang menghubungkan pelajaran PJOK seperti itu ya? Maksudnya? Iya, Kak. Ya, betul. Ya, baik. Saya akan menanggapi bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Kalau saya sih menanggapinya sepertinya kurikulum PJOK itu mengintegrasikan atau adanya keterpaduan dengan mata pelajaran lain. Seperti itu Kak saya menanggapinya. Atau dengan tema-tema lintas mata pelajaran. Misalnya apa ya namanya yang kita kemarin melakukan praktek dengan kakak itu apa ya? Kebugaran tubuh ya? Menghitung nadi. Itu kan ada keterpaduan atau integrasi yang bisa dihubungkan dengan pelajaran matematika misalnya, ada penghitungannya. Saya menanggapinya seperti itu Kak. Atau mungkin di pelajaran atletik dari sprint gitu kan, itu untuk pemahaman ke peserta didik dalam penghitungan waktu.
mungkin dari Supri itu kan ada penghitungan waktu di jarak yang ditempuh. Saya menanggapinya seperti itu Kak dari pertanyaan nomor 3. Terima kasih. Atau mungkin bisa juga Baik. dihubungkan dengan tema-tema lain di pelajaran lain, BI mungkin Kak? Atau mungkin sekarang ada IPAS mungkin? Saya seperti itu Kak mengartikan dari pertanyaan nomor 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak I sudah menjawab ya dari pertanyaannya. Ada Kak Markus Andi. Izin Kak. Ya. Izin menambahkan. Nah, tadi kan saya menyampaikan, ini udah mulai terbukalah pikiran saya menyampaikan bahwa anak tersebut kan, menurut yang saya sampaikan tadi cuma suka main basket. Nah, contohnya nih di dalam pembelajaran lari sprint ataupun lari estafet. Nah, bisa saya integrasikan atau saya hubungkan. Contohnya bola basket nih, ada 4 orang teman kan, dia berlari dari satu memberi ke teman satunya, terus ke lain, kan udah termasuk estafet, biarpun sebenarnya kan menggunakan tongkat, tapi ini saya integrasikan dengan menggunakan bola basket. Nah, bisa juga nih untuk lari sprint, seperti yang Kak Is bilang tadi, bolanya itu saya lempar jauh-jauh, kemudian saya suruh dia lari secepat-cepatnya untuk mengejar atau mengambil bola tersebut, Kak. Sekian, Kak. Baik, terima kasih Kak Andi. Ya, dalam mengintegrasikannya seperti itu ya Kak. Ada Kak Wilyawati tadi sudah resen. Iya Kak, saya menambahkan sedikit. Kalau saya dengan cara mengidentifikasikan apa yang bernilai yang menjadi hobi atau minat dari peserta didik, misalnya dia suka bermain bola, misalnya dari proses tadi dapat direfleksikan pengalamannya, misalnya pengalaman dia bermain bola tuh misalnya ikut turnamen misalnya, sehingga dapat inspirasi dan ide-ide baru dalam mengembangkan kurikulum yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti itu, Kak. Iya, baik Kak. Berarti ada proses pengembangannya Kak ya, proses dari pengembangan yang sudah tadi kakak melakukan asesmen awal tadi ya. Asesmen awalnya dan kita melakukan pengembangan untuk mengintegrasikannya ke dalam kurikulum PJOK. Itu juga sama dengan Kak Andi juga tadi ya, dan Kak Is. Kak Eliawati sudah menulis di kolom chat. Nomor 3, mengintegrasikan nilai-nilai karakter, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah berbagi dari pengalamannya. Ini terkaitan dengan bagaimana kakak-kakak dapat mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangannya kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, ini kakak-kakak ada 6 faktor ini kakak-kakak. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK kakak-kakak. Yang pertama ini ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, kebutuhan dan karakteristik peserta didik memang harus kita detail sekali lagi kakak-kakak yang harus kita pahami benar-benar kakak-kakak. Ini keterkaitannya dengan kepekaan kita. Kepekaan kita terhadap kebutuhan siswa sekali lagi, terhadap pembelajaran siswa. Nah, kepekaan kita inilah yang membuat yang akan membuat pola pikir kita itu menjadi keterbukaan seperti apa sih kebutuhan siswa itu, karakteristiknya seperti apa, dan kita kaitkan dengan materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Nah, artinya tadi pembelajaran nanti pasti akan beragam kakak-kakak, akan beragam yang kita sampaikan kepada mereka. Bisa saja berdiferensiasi kalau kakaknya itu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Maka tadi penyusunan kurikulum ini berdasarkan bisa saja diambil dari letak geografis sekolah kita dan keadaan masyarakat, dan ini juga kakak-kakak berkaca juga dari aset yang ada di sekolah kita, disesuaikan. Nah, konteks masyarakat kakak-kakak. Konteks masyarakat itu juga perlu kakak-kakak. Masyarakat di situ seperti apa? Dalam menyusun program PJOK ini seperti apa kakak-kakak? Apakah mereka antusias enggak dengan olahraga ini? Atau bagaimana kakak-kakak? Kalau saya di sekolah saya nih kakak-kakak, kalau yang namanya olahraga, setiap pengembangan siswa atau setiap ada turnamen yang di SMP saya lakukan itu, masyarakatnya luar biasa antusiasnya kakak-kakak. Mereka juga ikut nonton, ikut support, ikut mendanai juga, ngasih minum, memberikan
uang minimum apa segala itu Pak Kadesnya, dan masyarakatnya luar biasa itu Kak. Kemudian waktunya Kak, kita juga harus memperhatikan waktunya atau disesuaikan dengan kurikulum kita atau diagendakan misalkan alokasi jam pelajarannya, kemudian cakupan dan tahapannya, dan teknologinya seperti apa. Seperti ini ada 6 faktor ya kakak-kakak yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Kalau ke-6 itu bisa terlaksanakan, bisa kita lakukan, dan dengan didukung dengan fasilitas yang ada di sekolah, dengan masyarakat, kemudian itu akan berjalan dengan baik. Nah, itu aktivitas yang kedua ya kakak-kakak ya. Nah, sekarang kakak-kakak kita melaksanakan di aktivitas yang ketiga. Nah, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi kehadiran dalam pendidikan nasional kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak. Nah, menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Ini kakak-kakak, menurut kakak-kakak semua, kata kunci apa sih kakak-kakak yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Boleh kakak-kakak berbagi? Kata kuncinya saja kakak-kakak. Kata kunci dari kurikulum kak. Ya kakak-kakak. Silakan kata kuncinya kakak-kakak. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali telah dibahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Perencanaan dan strategi menurut Kak Eliawati, ya. Perencanaan dan strategi. Kemudian apa lagi kakak-kakak? Ayo kakak-kakak. Menurut kakak-kakak semua, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum? Tadi Kak Elia menjawab dari karakteristik, ini Kak Andi ya, Kak Andi karakteristik dan kemampuan peserta didik, perencanaan dan strategi. Apalagi selain daripada itu kakak-kakak? Silakan kakak-kakak menjawab. Penyusunan program PJOK, keterampilan gerak, aktivitas fisik, kesehatan, kebugaran jasmani. Iya. Terima kasih kakak-kakak sudah menjawab dari apa yang telah ada di layar ya kakak-kakak, di slide itu kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kata kuncinya kakak-kakak apa yang telah dibahas dalam pengembangan kurikulum tadi sudah jelas ya kakak-kakak tentang dalam perencanaan, kemudian strategi, kemudian prinsip-prinsipnya, dan kata kuncinya itu kakak-kakak. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama itu kan kakak-kakak kita tetap ini ya, seperti yang kita pelajari di sebelum-sebelumnya, apa yang memang menjadi fokus utama dalam kita menyusun kurikulum dari PJOK. Nah, di sini apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, kakak-kakak fokus pada materi esensialnya. Materinya kakak-kakak. Materinya itu kita memang harus fokus. Fokus
muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik ini kakak-kakak. Yang kedua kakak-kakak pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, fokus, yang pertama fokus, yang kedua tadi itu pengembangan kompetensi dan karakternya. Nah, yang ketiga, kakak-kakak, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, ini kakak-kakak. Jadi yang pertama ini kakak-kakak memang kita fokus pada materi esensialnya kakak-kakak. Muatan yang paling diperlukan itu mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Nah, kompetensi dan karakternya. Kita juga bagaimana sih kakak-kakak kita dapat mengetahui seperti apa kompetensi dan karakter peserta didik. Mungkin kakak-kakak melakukan asesmen awal, kemudian melakukan penelitian awal ya, keterkaitan dalam penyusunan kurikulum ini. Kan tidak mungkin kita kakak-kakak ya langsung kita langsung menyusun kurikulum ya tanpa kita mengetahui latar belakangnya yang esensi, yang kita fokusnya mau kepada apa nih, fokus pada materi esensialnya. Jadi kita harus ini dulu melihat latar belakangnya seperti apa. Nah, kemudian pengembangan kompetensi dan karakternya kakak-kakak. Nah, pengembangannya kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Nah, ini seperti apa pengembangannya? Tadi saya juga mencontohkan mungkin ada ekstrakurikuler yang mungkin di satuan pendidikan kakak-kakak yang ada di sekolah kakak-kakak itu sudah menyusun dari berbagai macam, mungkin dari ekstrakurikulernya apa, ekstrakurikulernya mungkin yang bola kaki, bola voli, yang karate, silat dan sebagainya. Nanti termasuk pengembangan kompetensi dan karakternya. Dari situ membentuk karakter kakak-kakak, membentuk karakter dari peserta didik kita. Fleksibilitas pembelajaran ini kakak-kakak. Fleksibilitas pembelajaran, kurikulum ini kakak-kakak dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, fleksibel saja kakak-kakak. Fleksibel misalkan mungkin yang dalam kita menyusun kurikulum, kita sekolahnya terletak di bukit misalkan kakak-kakak, atau terletak di suatu perkampungan yang memang jauh dari perkotaan misalkan. Nah, dalam menyusun kurikulumnya ya kita sesuaikan dulu. Mungkin siswanya banyak yang berada di luar kampung misalkan, mungkin jarak tempuh ke sekolahnya itu bisa saja 2 jam dengan menggunakan jalan kaki seperti itu. Nah, kita harus sesuaikan saja kakak-kakak. Mungkin kalau sekolah lain misalkan bisa saja masuknya mungkin pada waktu yang normal jam 7 pagi, tapi kita dalam menyusun kurikulum ini kita masuknya mungkin jam 8. Nah, bisa saja seperti itu kakak-kakak. Disesuaikan dengan kontekstual saja kakak-kakak, fleksibilitasnya kakak-kakak, dan disesuaikan dengan satuan lingkungan sosial dan budaya setempat. Seperti itu kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak yang mau berbagi dari pengalamannya terkait dengan ini, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka ini kakak-kakak. Kakak-kakak kan mungkin sudah pernah ini kakak-kakak menyusun kurikulumnya. Mungkin pada saat menyusun kurikulum itu kan berdebatnya sangat luar biasa. Nah, tetapi ini fokusnya kepada pembelajaran PJOK. Atau selama ini kita tidak pernah nih menyusun program kurikulum PJOK nih kakak-kakak. Ya kakak-kakak, ada yang mau berbagi? Oke kakak-kakak, kalau tidak ada kita lanjut ke slide berikutnya kakak-kakak. Nah kakak-kakak, mari diskusikan kakak-kakak pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengingatkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah ini kakak-kakak. Nah Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun, ini kakak-kakak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang
ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya kakak-kakak hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Nah, bagaimana ini kakak-kakak? Menurut kakak-kakak secara pribadi, menurut Ki Hajar Dewantara ini kakak-kakak. Kalau Kak Andi kalau Kak Jainuddin menyikapi ini seperti apa, Kak? Mungkin kakak-kakak yang berawal dari guru penggerak ini kan sangat pertama kali menemukan Ki Hajar Dewantara ini. Silakan Kak Jainuddin, menurut kakak ini bagaimana, Kak? Oke, terima kasih Kak. Menurut Ki Hajar Dewantara kan menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yaitu contohnya dalam pembelajaran olahraga itu kan anak-anak tuh harus mendapatkan misalnya kodratnya itu dia harus dapat pembelajaran di setiap pembelajarannya, contohnya dalam lari, dalam senam, itu Kak contohnya Kak. Jadi semuanya harus mendapatkan porsinya masing-masing dalam pembelajaran tersebut, tidak anak tidak mendapatkannya. Kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya juga untuk anak-anak telah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dalam pembelajaran PJOK. Ya Kak, itu ya Kak. Terima kasih Kak Jainuddin. Mungkin ada kakak-kakak yang lain? Ya, kalau kita kaitkan dengan olahraga ya kakak-kakak ya. Karena ini pembelajaran PJOK. Ini Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat kakak-kakak. Menuntun. Kita sebagai guru hanya menuntun kakak-kakak. Kodrat anak-anak itu ya, yang namanya anak-anak pasti bermain ya kakak-kakak ya. Mereka lebih ke ini, memang suka bermain, tetapi kita diberikan kepercayaan untuk menuntun agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Itu kodrat mereka kan hanya memang ini kakak-kakak, kodrat awalnya itu kodrat memang mereka bermain. Misalnya anak SD itu sebenarnya mungkin kita tidak kita seringkali bilang ke anak-anak ke kita itu nakal dan sebagainya. Sebenarnya mereka bukan nakal ya kakak-kakak ya. Memang kodratnya mereka itu kan memang bermain. Tetapi kita diberikan tugas untuk menuntun mereka, mengarahkan mereka, mengarahkan mereka agar mencapai keselamatan. Tetapi kodrat yang awalnya itu memang mereka memang seusia mereka memang masih bermain seperti itu kakak. Nah, oleh sebab itu pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak dapat memperbaiki lakunya. Nah, mereka hanya dapat memperbaiki lakunya kakak-kakak. Yang misalnya tadi mereka bermain, terus dalam 1 jam itu bermain, tapi kita bisa memperbaiki, kita memberikan waktunya. Misalnya yang bermainnya 2 kali, misalnya 3 kali dalam 1 jam. Nah, kita juga memperbaikinya, misalnya 1 kali dalam 1 jam, seperti itu. Baik kakak-kakak, pada akhirnya, ini kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak. Nah, di sini ada peserta dapat memahami ketiga karakteristik utama kurikulum merdeka kakak-kakak. Nah, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Nah, kita memang harus dituntut kakak-kakak nih. Kita harus mampu memahami pengembangan kurikulum sesuai dengan jurusan kita kakak-kakak. Nah, kalau kita mungkin pernah sering mengikuti mungkin kepala sekolah kita atau menyusun kurikulum yang ada di satuan pendidikan kita, tapi kita juga harus punya nih kakak-kakak, punya kurikulum PJOK kakak-kakak. Kalau bisa, kalau mungkin kakak-kakak mau buat ya silakan. Ini sebagai pegangan kita, sebagai acuan kita juga kakak-kakak untuk menerapkan pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Nah, kemudian peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design-nya tadi kakak-kakak. Dengan alur backward design-nya itu alur mundur kakak-kakak. Nah, ini bisa kita gunakan dalam kita membuat program dari PJOK yang nanti yang berkualitas. Jadi seperti apa? Kita melihat bahwa memang backward design ini sangat membantu kita untuk dalam kita menyusun program-program atau kurikulum PJOK, kurikulum PJOK ya terkhusus ini kakak-kakak, sehingga dapat
memberikan acuan kepada kita, memberikan pegangan kepada kita untuk kita memberikan pembelajaran kepada siswa dan kurikulum kita terarah. Dan ingat tetap melihat kepada keterampilan, sikap dan pengetahuan tadi kakak-kakak. Jadi seperti itu kakak-kakak. Baik kakak-kakak, materi kita selesai kakak-kakak. Kita berada di selama 2 JP ini kakak-kakak. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kakak-kakak yang mau kita bahaskan secara bersama-sama atau kita berkolaborasi kakak-kakak. Saya persilakan, mungkin ada yang mau dipertanyakan kakak-kakak. Silakan. Baik kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan kakak-kakak terkait dengan materi kita hari ini? Apa yang bisa dipetik hari ini kakak-kakak terkait dengan 1.5 pengembangan kurikulum PJOK? Kalau ke Andi, adanya pengembangan kurikulum PJOK ini bagaimana menurut Kak Andi? Apakah sangat baik atau tidak baik, Kak? Berikan alasannya Kak Andi, bagaimana nih Kak Andi? Menurut Kak Andi nih. Baik, terima kasih kepada Kak Fasilitator telah berikan saya waktu untuk itu. Kalau menurut saya ya, sangat baik ya Kak, dengan begini kita sebagai guru PJOK dapat belajar apa saja mungkin yang selama ini menjadi kekurangan kita ataupun yang belum kita lakukan dalam penerapan dalam penyusunan kurikulum. Jadi kalau menurut saya ini sangat berguna sekali Kak, sangat baik. Sekian Kak. Baik, terima kasih Kak Andi ya, sangat bermanfaat ya Kak Andi ya dalam menyusun kurikulum PJOK ini. Mungkin selama ini kita tidak pernah menyadari bahwa betapa pentingnya kita sebagai guru PJOK, kita juga membuat kurikulum dari PJOK nih kakak-kakak. Mungkin yang kita pahami kan kurikulum umum kakak-kakak ya, kurikulum satuan pendidikan kita mungkin yang kita ketahui. Nah, mungkin kakak-kakak, adakah mungkin kakak-kakak di sini yang ada memiliki atau yang mempunyai kurikulumnya tersendiri seperti yang kita bahas hari ini? Nah, bagaimana nih kakak-kakak? Tadi Kak Andi menjawab sangat penting ya, karena sangat membantu kita ya sebagai guru PJOK dalam menyusun program-program kurikulum kita. Ada Kak Muhammad Taufik, boleh Kak? Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Menurut saya Kak, kurikulum PJOK ini sangat penting untuk kita nih Kak sebagai guru olahraga, karena membantu kita untuk mempersiapkan semua hal terkait dengan kegiatan pembelajaran Kak. Kalau selama ini mungkin saya belum pernah menyusun kurikulum PJOK ini, tetapi sebelum ini kita sudah menyusun perangkat pembelajaran Kak. Nah, kalau dulu kita ada seperti RPP, kemudian silabus. Nah, kalau sekarang kan di kurikulum Merdeka gitu kita harus menyusun ATP, alur tujuan pembelajaran. Seperti itu Kak. Jadi mempersiapkan kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermakna seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Andi. Ya, saya juga baru baru benar-benar memaknai Kak Muhammad Taufik dan kawan-kawan yang lain betapa pentingnya ini kurikulum PJOK ini Kak. Karena yang terkonsep, yang tertanam di pemikiran saya itu dulu itu kan kalau yang namanya ini kan hanya kurikulum umum saja kakak-kakak, kurikulum umum saja. Wah, ini kurikulum yang ada di satuan pendidikan kita ini sebenarnya seperti ini. Nah, baru pernah mengikuti di
PKG PJOK di angkatan pertama dan angkatan kedua ini, saya baru tersadarkan benar kakak-kakak betapa rupanya betapa sangat penting kurikulum PJOK ini kakak-kakak. Ini sangat penting dan sangat menarik bagi kita sebagai guru PJOK, bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran ini bisa disesuaikan dengan tadi, mungkin dengan lingkungan dan keadaan yang ada, dan kurikulum ini sangat mengarahkan kita kakak-kakak. Mungkin ya secara tidak sadar mungkin mungkin RPP silabus dan modul ajar yang kita ini itu bagian dari ini juga kakak-kakak ya, bagian dari kurikulum PJOK juga, tapi lebih memantapkan juga ini kakak-kakak baik untuk kita lakukan dalam kita menentukan dari program-program dari kurikulum PJOK ini kakak-kakak. Terima kasih Kak Muhammad, Kak Andi sudah berbagi dari apa yang menjadi pengalamannya dan sekaligus tadi menjadi refleksi untuk hari ini ya kakak-kakak ya. Mungkin satu lagi kakak-kakak closing statement terakhir dari materi yang kita pelajari hari ini kakak-kakak tentang pengembangan kurikulum PJOK kakak-kakak. Ada lagi kakak-kakak yang lain yang ingin berbagi dari pengalamannya kakak-kakak? Ya, kakak silakan untuk mengaktifkan kameranya. Kakak-kakak kita akan foto bersama kakak-kakak. Kameranya kakak-kakak gaya apa kakak-kakak? Gaya bebas saja ya, gaya bebas, gaya sehat kakak-kakak, gaya sehat. Saya screen saya sebentar. Sekali lagi kakak-kakak. Sekali lagi gaya. Oke, 1, 3. Oke, 1, 3. Baik kakak-kakak, untuk hari ini sebelum kita mengakhiri kakak-kakak, baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kakak-kakak berdoa dimulai. Terima kasih kakak-kakak sudah membersamai selama 2 JP kakak-kakak. Saya mengingatkan kembali ini kakak-kakak kepada kita semua untuk tugas kakak-kakak. Untuk tugas yang membuat videonya kakak-kakak yang berdurasi 30 menit. Jangan lupa, ini kita sudah pertemuan di 1.5 kakak-kakak, dan artinya nanti di tanggal 3 Oktober kita bertemu kembali selama 2 JP di modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, tugas itu kemarin kan yang tugas dari video itu kan berdurasi 30 menit, itu akan diunggah di modul 2.1 kakak-kakak. Nah, silakan kakak-kakak untuk mengambil videonya berdurasi 30 menit mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup kakak-kakak. Jangan diedit ya kakak-kakak. Jangan diedit.
Masih ada berapa ini kakak-kakak. Kita pertemuan di modul 2.1 itu di tanggal 7 kakak-kakak. Tanggal 7 Oktober. Nah, jangan lupa di tanggal 13 kita kakak-kakak sampai tanggal 19 kita ada pertemuan luring selama 1 minggu kakak-kakak. Nah, selama 1 minggu itu memang kita ngajarnya izin kak, ya ngajarnya izin. Jadi tidak masuk sama sekali. Nanti surat tugasnya itu memang dari dinas. Kakak-kakak jangan takut. Misalnya ada kepala sekolah mungkin yang tidak mau mengizinkan, mungkin itu nanti ada bagian dari dinas pendidikan yang akan mengonfirmasikan kepada kepala sekolah kakak-kakak yang mungkin nanti kita semua akan diizinkan kakak-kakak selama 1 minggu. Dan kegiatan kita full ya kakak-kakak ya. Untuk pertemuan di luring itu jangan sampai kakak-kakak tidak hadir. Nah, untuk di pertemuan tatap maya, pertemuan Jimit kita, kakak-kakak itu hanya 2 kali tidak hadir. Itu di tatap maya. Kalau sampai pertemuan 3 kalinya itu tidak hadir, sudah dipastikan tidak akan lolos kakak-kakak. Biarpun nilainya bagus. Biarpun nilainya bagus, misalnya dia dapat sangat baik misalkan. Di nilainya bagus. Dia aktif mengerjakan tugas, tapi pada saat Jimet dia udah 3 kali sudah tidak hadir. Dan itu dipastikan tidak akan lolos kakak-kakak. Contoh di kelas kita ini ada Kak Hasan. Kak Hasan itu sudah pasti nanti tidak akan lolos kakak-kakak. Bukan dari saya yang tidak meloloskan, tetapi dari sistemnya dan dari peraturannya sudah seperti itu. Nah, mungkin kakak-kakak yang sudah selama berapa kali kita Jimet, 7 kali ini kita Jimet, ada 2 kali itu tidak masuk. Nah, silakan kakak-kakak jangan sampai ke 3 kalinya. Seperti itu. Nah, untuk di luring sudah dipastikan kakak-kakak harus hadir semua. Kecuali kalau misalnya yang boleh izin itu, misal ada orang tuanya yang meninggal, misalkan ya, ada keluarga-keluarga yang lain, nah itu tapi tetap diselidiki juga. Kalau misalnya masih keluarga jauh ya mungkin tidak diprioritaskan seperti itu kakak-kakak. Nah, jadi bukan ini ya kakak-kakak ya, bukan saya menakutkan, tetapi ini benar-benar ini arahan dari BGP juga kakak-kakak. Semoga kita bisa lolos secara bersama-sama. Habis kegiatan luring 1 minggu itu kakak-kakak kita pasti akan jarang kita Jimet kakak-kakak. Kalau kakak-kakak melihat di waktunya, di jadwal kita ini sangat jarang kakak-kakak. Mungkin tidak terlalu padat kakak-kakak. Ada waktu santai. Kalau kakak-kakak yang lain bilang waktunya terlalu padat, kalau bagi saya sih tidak terlalu padat kakak-kakak. Mungkin memang ada kesibukan-kesibukan kita yang lain juga. Tapi saya memahami kakak-kakak yang punya kesibukan, asal mengkonfirmasi saja WA pribadi, WA secara pribadi kakak-kakak. Seperti itu. Mungkin ada yang dipertanyakan kakak-kakak sebelum kita keluar dari Jimet kita? Halo kakak-kakak. Ya Kak Andi, bagaimana Kak Andi? Kak Pelinus, untuk pengumpulan tugasnya berarti tanggal 17 lah ya, paling telat ya. Untuk tugas videonya Ini ya. tugas yang video Kak ya? Yang dikumpulkan di modul 2 titik berapa tadi? Titik 1 kalau enggak salah saya kan. Tanggal 17. Dia di modul 1.2 Kak, kita harus ini. Entar 1.2 itu 2.1. 2.1 itu kan tanggal berapa kita Jimet? Tanggal 9 Kak. 9. Tanggal 7 itu kan kakak-kakak ada tes awal. Tanggal 7 itu kakak-kakak ada tes awal, itu keterkaitan dengan modul 1.6. Tes awal itu di tanggal 7. Nah, kemudian di tanggal kita bertemu lagi
itu kita tidak jimet ya kakak-kakak ya, yang di tanggal 7 itu kakak-kakak mengerjakan soalnya di LMS kakak masing-masing, dan durasinya itu kalau tidak salah itu 30 menit ya, atau 45 menit ya. Tapi coba dilihat aja nanti kakak-kakak, di situ memang ini tes awal itu sangat penting kakak-kakak, sejauh mana kakak-kakak memahami dari materi yang di modul 1.1 sampai 1.6. Nah, kemudian bertemu lagi di modul 2.1 kakak-kakak di tanggal 9 kita. Di tanggal 9 itu ada 3 JP kakak-kakak. 3 JP. Kak Pelinus. Iya, Kak. Luring kan tanggal 13 sampai 19. Bagaimana bagi yang PPG itu udah masuk ke tes itu? Udah UTBK. Ujiannya tanggal berapa, Kak? Tanggal 18 sampai 20. Ya, kakak bisa memilih harinya hari apa. Nanti pada saat kakak ujian, kakak akan diizinkan. Selesai ujian, kembali ke luring lagi kita, Kak. Kembali ke kelas kita. Itu sudah dibahas dengan ini terus nih, Kak Pelinus. Gimana, Kak? Sebentar. Ada apa dengan lirik? Tidak sih. Gimana, Kak Eli? Aman? Ya, cukup. Ya, untuk teknisnya kalau memang kakak nanti kan ujiannya kan tanggal 18 sampai tanggal berapa tadi, Kak? Sampai tanggal 20 ya. Nah, nanti kakak kan bisa memilih harinya hari apa. Kemudian pada saat ujiannya itu kakak akan dikasih waktu, misalnya diberi izin kakak-kakak. Diberi izin, nanti kalau selesai ujiannya baru kembali ke tempat kita, kegiatan kita. Dan ini sudah dibahas oleh BGP juga dengan Penjab kemarin. Akan dikasih waktu juga, akan diberi izin juga. Tetapi hanya berapa jam saja kakak-kakak, seperti itu. Kak Muhammad Taufik tadi sudah resen kakak-kakak? Nggak jadi Kak, karena kepencet tadi itu. Oh baik, siap Kak. Oke baik kakak-kakak, kalau sudah tidak ada lagi kita boleh untuk keluar dari Jimet kita kakak-kakak. Saya akhiri kakak-kakak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali di tanggal 3 Oktober ya kakak-kakak ya. Tanggal 3, 2 JP kakak-kakak terkait dengan materi pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK kakak-kakak di modul 1.6. Terima kasih kakak-kakak, semoga kita tetap sehat. Salam PJOK,